Saya Nasya Syakila Ramadhani dari kelas 92 akan menjelaskan Abdul Rauf Singkil. Abdul Rauf Singkil adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Singkil, Aceh. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri dan disebut juga Abdul Rauf As-Singkili. Ia adalah orang yang pertama kali mengembangkan tarekat Syatariya di Indonesia. Ia menulis berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Kitab tafsirnya merupakan kitab tafsir yang pertama di Indonesia. Sekitar tahun 1660 Masehi, Abdul Rauf Singkil berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari ilmu agama. Ketika itu yang menjadi sultan di Aceh adalah Sultanah atau Ratu Safiatuddin Tajul Alam. Ia mengunjungi pusat pendidikan yang ia jumpai di sepanjang jalur perjalanan antara Yaman dan Mekah. Ia kemudian bermukim di Mekah dan Madinah untuk menambah pengetahuan agama. Ia mempelajari tarekat Syatariya pada Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Ia memperoleh ijazah hingga memiliki hak untuk mengajarkan tarekat tersebut pada orang lain. Abdul Rauf Singkil kembali ke Aceh dan segera mengajarkan dan mengembangkan tarekat ini. Tarekat yang diajarkannya bertujuan membangkitkan kesadaran terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati manusia. Hal itu dapat dicapai melalui pengamalan beberapa macam zikir. Abdul Rauf Singkil memiliki banyak murid yang datang dari penjuru Nusantara. Ketika itu Aceh merupakan tempat persinggahan para jamaah haji. Di antara mereka ada yang belajar agama dan tasawuf. Beberapa muridnya ada yang menjadi ulama terkenal seperti Burhanuddin, ulama dari Pariaman, Sumatera Barat. Abdul Rauf Singkil juga mengunjungi berbagai tempat di Sumatera dan Jawa. Abdul Rauf Singkil menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Dengan dukungan kerajaan, ia berhasil menghapus ajaran salik buta, sebuah tarekat sesat yang ada sebelumnya dalam masyarakat Aceh. Para salik atau pengikut tarekat yang tidak mau bertobat dibunuh. Abdul Rauf Singkil memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Kitab tafsir yang terjual Tarjuman Al-Mustafid atau terjemah pemberi faedah merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Salah satu kitab tafsir Abdul Rauf Singkil berjudul Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asyariyah li Al-Malik Al-Wahhab atau cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syara'. Di dalam kitab itu termuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi seorang qadhi. Kitab ini ditulis atas perintah sultanah. Beberapa karyanya di bidang tasawuf antara lain Umdah Al-Muhtajin, Kifayat Al-Muhtajin, Daqa'i Al-Huruf, Bayan Tajalli. Umdat Al-Muhtajin merupakan karya Abdul Rauf Singkil yang terpenting. Buku ini terdiri atas 7 bab yang memuat bahasan mengenai zikir, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik di akhir bukunya. Abdul Rauf Singkil menceritakan riwayat hidupnya dan gurunya. Di antara gurunya, ia sangat memuji Ahmad Kusasi. Ia menyebut gurunya ini pembimbing spiritual dan guru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Rauf Singkil menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ciptaannya adalah wujud bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki, walaupun wujud hakiki atau Tuhan berbeda dengan wujud bayangan atau alam. Terdapat keserupan antara kedua wujud ini. Tuhan melakukan tajalli atau penampakan diri dalam bentuk alam. Cara tidak langsung, sifat Tuhan tampak pada manusia dan secara relatif paling sempurna pada insan kamil. Terkait dengan pemikirannya mengenai wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa tulisannya mengenai tasawuf terlihat bahwa Abdul Rauf Singkil tidak setuju dengan tindakan pengafiran yang dilakukan oleh Nuruddin Ar-Raniri terhadap pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang berpaham wahdatul wujud atau wujudiyah. Menurutnya, jika tuduhan pengafiran ini tidak benar, orang yang menuduh dapat disebut kafir. Pandangan Abdul Rauf Singkil terhadap
paham Wahdatul Wujud dinyatakan dalam buku Bayan Tajalli. Buku ini juga merupakan usahanya dalam merumuskan keyakinan terhadap ajaran Islam. Ia mengatakan bahwa betapapun dekatnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan makhluk, tetap mempunyai arti sendiri. Abdul Rauf Singkil meninggal dan dimakamkan di Kuala atau Muara, Aceh atau Banda Aceh. Abdul Rauf Singkil juga dikenal dengan nama Tengku Syiah Kuala. Nama ini diabadikan pada perguruan tinggi yang didirikan di Banda Aceh pada tahun 1961, yaitu Universitas Syiah Kuala.